Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang etik dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada Kamis pagi. Ya pemirsa, Majelis Kehormatan MK menghadirkan 5 pelapor, di antaranya Perhimpunan Pemuda Mardani, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, BEM Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan Advokat Alamsyah Hanafiah. Sidang dimulai pukul 9 di Gedung Kepanitraan dan juga Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. Kelima pelapor seluruhnya melaporkan pelanggaran kode etik Hakim MK Anwar Usman saat mengadili perkara nomor 90 yang diputus tanggal 16 Oktober lalu mengenai pemilu tentang syarat batas usia Capres-Cawapres. Sebelumnya, Majelis Kehormatan MK sudah memeriksa 6 hakim MK secara tertutup. 3 hakim tersebut diantaranya diperiksa sore tadi. Ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbarunya, sudah ada reporter kami Yohanes Leonardo yang sudah siap mengabarkan dari gedung MK. Leo. Ya, selamat malam Putri, Ken, dan juga pemirsa. Benar sekali memang sidang etik terhadap seluruh hakim MK yang terlibat dalam putusan ataupun juga terbitnya keputusan pada 16 Oktober 2023 lalu terkait Undang-Undang Pemilu. Hari ini masih berlangsung, di mana pada hari ini hingga sore hari ini ada 3 hakim yang akan dan juga sedang berlangsung sidangnya begitu. Di antaranya yang pertama ada Daniel Yusmik, Hakim Konstitusi, yang selesai pada sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, lalu kemudian disusul Hakim Konstitusi kedua yang diperiksa pada hari ini ataupun di sidang etik pada hari ini, yakni Hakim Konstitusi Guntur Hamzah yang masuk pada sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian juga nanti setelah Guntur Hamzah diperiksa akan disusul oleh Hakim Konstitusi lainnya, yakni Wahidudin Adams, yang nantinya akan menunggu selesainya ataupun rampungnya dari sidang terhadap Hakim Konstitusi atas nama Guntur Hamzah yang masih berlangsung hingga saat ini, artinya sudah menunjukkan sekitar 1 jam lamanya, karena memang sebelumnya Majelis Kehormatan MK ini sudah memeriksa 6 Hakim Konstitusi, termasuk juga Ketua MK Anwar Usman bersama dengan 5 Hakim Konstitusi lain, yakni Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo yang sudah berlangsung di sidang yang pertama dan juga sidang yang kedua. Karena memang untuk hari ini sendiri fokus daripada Majelis Kehormatan MK terhadap sidang terhadap para Hakim Konstitusi dan juga Ketua MK ini memang berfokus pada laporan daripada pelapor terkait mempersoalkan hakim yang tidak mengundurkan diri terkait adanya kepentingan hubungan keluarga. Begitu yang kedua juga ada hakim dilaporkan karena berbicara di ruang publik tentang substansi materi perkara yang kemudian juga sedang diperiksa. Lalu kemudian juga hakim MK dilaporkan karena mengungkapkan atau mengutarakan terkait adanya dissenting opinion kepada publik. Selanjutnya juga Hakim MK diduga melanggar konstitusi, dalam hal ini kode etik, karena membicarakan permasalahan internal ke pihak eksternal, dalam hal ini kepada masyarakat luas begitu. Kemudian juga fokus hari ini juga sekitar pada Hakim Konstitusi yang dilaporkan karena melanggar prosedur registrasi yang diduga atas perintah Ketua MK, dalam hal ini berarti Anwar Usman. Selanjutnya juga Hakim Konstitusi dilaporkan karena mekanisme pengambilan keputusan yang dinilai berantakan, karena memang seperti kita ketahui bersama pada 16 Oktober 2023 lalu, hanya sekitar beberapa hari saja dari sebelum waktu pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU, ini memang MK memutuskan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya pada bagian ataupun pasal berkaitan dengan syarat Capres dan Cawapres, di mana yang sebelumnya baik Capres maupun juga Cawapres ini wajib berusia minimal setidaknya 40 tahun untuk dapat melenggang ke Pilpres 2024. Namun dari hasil sidang MK tersebut direvisi, di mana akhirnya diputuskan bahwa perlu adanya boleh adanya calon wakil presiden ataupun calon presiden di bawah usia 40 tahun namun sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, yang mana dalam hitungan hari beberapa hari kemudian
Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Joko Widodo, ini mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju untuk melenggang ke Pilpres 2024 mendatang. Dan terkait kepentingan keluarga tadi memang perlu tegaskan kembali bahwa seperti kita ketahui bersama, Ketua MK Anwar Usman merupakan paman ataupun juga adik ipar dari Presiden Joko Widodo yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Sementara demikian, Putri dan juga Ken. Terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan dari Gedung MK Jakarta.